Halo guys, sekarang gitu nyapanya ya. Di Intan Surus kali ini kita akan membahas mengenai sosial media penyebab mental illness pada remaja. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa sama-sama kita tahu ya, sosial media itu udah menjadi seperti makanan sehari-hari bagi semua pengguna gadget, ya enggak? Kadang-kadang ada orang yang tanpa disadari punya banyak waktu menggenggam sosial media karena melihat sosial media yang tanpa henti, ya enggak? Jadi kita ngeliatin terus sosial media, pegang gadget kita, dan akhirnya kita lupa waktu, lupa hal yang wajib-wajib. Nah, ternyata saat ini nih ya, di seluruh Indonesia, semua kalangan umur itu memang sudah menggunakan gadget tadi, terutama khususnya para remaja. Tentunya data ini diperkuat ya. Nih saya baru baca nih. Menurut data terbaru, setidaknya 30 juta anak-anak dan remaja di Indonesia menggunakan internet. Dan media digital saat ini menjadi pilihan utama saluran komunikasi yang mereka gunakan. Sumbernya langsung dari Kominfo. Jadi ya wajar ya ketika akhirnya semua anak-anak sudah menggunakan gadget. Tapi jangan salah, kalau menggunakan gadgetnya untuk area positif itu sangat bagus banget. Masalahnya sekarang banyak anak-anak remaja yang kecanduan akan sosial media. Rasanya kalau belum melihat sosial media ada yang kurang lengkap dalam hidupnya. Rasanya kalau tidak mengunduh sesuatu ada yang kurang lengkap pada hidupnya. Nah ini bahaya banget ya, karena ingat sosial media itu sesuatu yang bisa kita create. Efek negatif media sosial di kesehatan mental remaja tuh apa sih gitu ya? Tentunya efek negatifnya banyak banget. Tapi diantaranya nih, media sosial itu membuat remaja tuh nggak aktif ya, nggak kreatif ya, karena mereka terbiasa hanya duduk dan melihat. Ini bahaya banget nih. Kecuali kalau kalian menjadi seorang konten kreator atau kalian bisa memanfaatkan sosial media menjadi hal yang positif. Jadi bukan hanya sebagai pengguna saja atau viewer saja tanpa kalian membuatkan atau menghasilkan sebuah karya dari sosial media. Lalu efek negatif lainnya adalah remaja rentan mengalami cyberbullying di media sosial. Ini bahaya banget. Jadi cyberbullying itu tuh adalah dimana kalian bisa mendapatkan hinaan, ya, komentar negatif, sesuatu yang sarkas di komen atau di status orang lain. Nah ini bahaya karena semakin kalian setiap hari mendapatkan komentar negatif, status negatif dari teman-teman kalian di dunia maya, itu ternyata membuat mental kita jadi nggak baik-baik aja. Jadi bahaya ya cyberbullying itu. Lalu selanjutnya dapat menyebabkan kecemasan dan depresi. Wah, ini efek yang serius sih loh. Karena sekarang banyak banget remaja-remaja itu udah stres kemudian berlanjut depresi. Dan akhirnya berujung kepada kesehatan mentalnya yang tidak baik-baik saja. Ini bahaya banget karena dulu, kita bicara dulu ya, long time ago. Suatu saya jadi awal-awal psikolog, yang mengalami depresi itu kebanyakan adalah mereka-mereka yang sudah menikah atau sudah bekerja. Tapi sekarang anak-anak sekolah banyak yang mengalami depresi karena sosial media. Jadi tolong ya buat adik-adik ya, belajarlah dengan baik. Cukup kecemasan kamu hanya karena besok mau ada ujian atau ulangan aja ya. Jangan overthinking karena beneran deh, sesuatu yang terlalu direspon berlebih akan membuat kalian menjadi tidak baik-baik saja. Nah, apa sih upaya yang bisa dilakukan? Tentunya yang harus turun tangan pertama kali ada orang tua. Jangan sampai anak kita termasuk yang kecanduan terhadap sosial media. Tentunya orang tua harus mengontrol intensitas anak remajanya bermain sosial media. Kemudian membuat peraturan yang tegas mengenai batas waktu anak dalam bermain media sosial. Yang ketiga ini yang penting. Jangan cuma mengatasi saja atau membatasi saja, atau lebih parah mengambil gadgetnya terus kita diemin anaknya. Ya kan, ini menjadi anak jadi bingung, saya mau ngapain ya, gadget diambil sama orang tua saya, terus orang tua saya sibuk main gadget. Maka yang ketiga adalah orang tua harus berinteraksi tatap muka langsung dengan anaknya. Sehingga anak ketika nggak pegang gadget, anak mendapatkan stimulus dari orang tuanya. Sehingga anak punya activity atau ajak anak untuk melakukan hobi yang lebih menyehatkan. Seperti olahraga bareng atau misalnya melakukan hobi sesuatu yang bareng. Ini selain meningkatkan interaksi ternyata menjadi bonding yang bagus orang tua dengan remajanya. Lalu ajarkan pada anak bagaimana cara yang baik serta bijak dalam menggunakan media sosial. Dan yang terakhir adalah buat diskusi terbuka dengan anak terkait media sosial. Boleh loh kita sebagai orang tua ya, memberikan insight-insight kita kenapa media sosial itu bagus dan kapan media sosial itu menjadi negatif. Sehingga anak kita tuh yang remaja ya, dia mendapatkan pencerahan dari orang tuanya. Hati-hati loh, anak yang tidak pernah mendapatkan tentang sisi positif dan sisi negatif sosial media, khawatirnya dia nggak punya batasan tegas. Kapan ini menjadi negatif,
dan kapan ini masih positif. Jadi harapannya keterbukaan antara anak dan orang tua bisa membuat sosial media menjadi lebih positif. Kuncinya adalah keterbukaan dan komunikasi. Ingat, remaja adalah dunia di mana usia mereka mau banyak tahu sesuatu. Dunia di mana dia sedang mencari karakter untuk menjadi seseorang yang dewasa. Disinilah peran orang tua harus bermain dengan tepat, tidak terlalu mengekang, tapi juga jangan terlalu mengikat. Karena mereka punya caranya untuk berkembang dan kita punya caranya untuk membuat rules yang tepat.